Hello smart people, minggu lalu saya sempat cerita sedikit mengenai keadaan syuting di Jepang. Nah, kali ini saya mau cerita mengenai kebiasaan-kebiasaan orang Jepang. Jadi mohon maaf sebelumnya smart people, ini bukan mau membanding-bandingkan, tapi kalau misalnya ada hal yang positif, hal yang lebih baik, yang bisa kita pelajari, kenapa nggak kita tiru, ya kan? Jadi yang saya lihat gini, cara kerja orang Jepang itu mereka sangat disiplin, sangat fokus, dan sangat menghargai waktu. Jadi kalau misalnya mulai kerja jam 7, jam 7 mulai, katakan jam 5 selesai, benar-benar jam 5 itu selesai, jadi tidak ada lembur. Dan dituntut untuk kerja maksimal, benar-benar digunakan waktunya semaksimal mungkin untuk bisa produktif. Demikian sama halnya juga dengan waktu istirahat. Jadi kalau misalnya jam 12, jam makan siang, benar-benar break jam 12 makan siang. Kalau misalnya makan siang itu kan perlu waktu paling 10 menitan ya. Jadi beda 10 menit sampai 15 menit ya. Jadi mereka istirahat, makan siang. Setelah itu sisa waktunya 45 menitnya mereka gunakan waktunya benar-benar untuk istirahat, benar-benar yang take nap, a very very silent moment. Mereka nggak ada yang ngobrol, benar-benar mereka gunakan waktunya untuk istirahat. Nah, setelah itu jam 1 mereka langsung on position. Jadi benar-benar mereka sangat profesional. Mereka tahu tugasnya masing-masing. Contoh kayak misalnya makeup artist, ada sehelai rambut yang rapi aja mereka langsung benerin tanpa harus disuruh. Orang wardrobe juga begitu, ada baju yang lecek sedikit pun langsung mereka tanpa padahal si sutradaranya belum cek kamera loh, mereka langsung udah standby gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat film The Last Samurai, kehidupan orang-orang yang di desa samurai itu dari pagi sampai malam mereka kan kerja keras ya. Nah itu deh etos budaya kerjanya orang Jepang benar-benar sangat profesional. Mereka disiplin, mereka fokus, dan mereka mencintai apa yang mereka kerjakan dengan sepenuh hati. Wow, keren ya kalau misalnya kita kerja dengan sepenuh hati, tanpa ada rasa malas, tanpa ada rasa paksaan, benar-benar mencintai apa yang kita kerjakan, itu pasti hasilnya akan maksimal. Itu kelihatan banget sih. Ya, jadi ceritanya ini cukup lama sih saya tinggal di sana, 2 minggu. Wih, 2 minggu aja bilangnya cukup lama, sombong banget lu Nando. Cuma 2 minggu aja. Tapi anyway, 2 minggu itu cukup buat saya untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan orang-orang di sana. Waktu saat kita jalan-jalan, kebetulan ada koper yang ketinggalan kayaknya punya orang di pinggir jalan gitu. Terus saya bilang, ini koper nggak hilang nih di sini, nggak ada yang ngambil atau gimana? Biarin aja, nanti juga besok kalau ada yang punya dia pasti akan ngambil dan nggak akan ada orang lain yang ngambil selain yang punya. Bener loh, bener-bener waktu besokannya kita lewat lagi jalan itu, koper itu masih ada, nggak bergerak sedikit pun. Sampai besokannya lagi, lusanya kita lewat udah nggak ada, mungkin udah diambil ya. Gitu. Temen yang pasti kata orang sana, nggak mungkin orang ngambil sembarangan yang bukan punya, yang bukan miliknya. Nah, si Christian Loho ini kan orangnya pelupa banget ya, Bima X jagoan itu. Memang kelihatannya keren sih, cool, ganteng, ya kan. Umurnya padahal baru 30-an, tapi ini otaknya itu udah kayak 50-an, pelupa. Jadi pernah dia itu breakfast, beli sarapan di 7-Eleven, terus pada saat dia mau bayar, handphone itu ketinggalan di kasir, dia taruh gitu. Dan dia lupa. Nah, setelah itu dia langsung ke lokasi syuting. Dia baru ingat setelah makan siang kalau handphone itu nggak ada, hilang. Dia juga pun berpikir keras kan, di mana handphone gue ya, sampai akhirnya dia runtutin dari pagi, mungkin di sana, ketinggalan di 7-Eleven. Langsung ada kru yang berangkat untuk ngecek, ternyata benar masih ada di sana, disimpan nih. Tapi keren sih, saya rasa juga di Indonesia sudah banyak karyawan-karyawan, pegawai-pegawai yang jujur. Kayak kemarin saya pernah lihat beritanya, petugas bersih-bersih KRL kalau nggak salah itu menemukan uang 500 juta dalam kantong plastik dan dia tidak ambil, dia laporkan dan dikembalikan kepada yang punya. Keren ya. Wah, itu baru superhero, smart people. Tidak mengambil apa yang bukan miliknya. Mudah-mudahan di Indonesia makin banyak orang-orang yang seperti itu. Tapi dilihat di satu sisi lain, saya lihat polisi-polisi Jepang itu kebanyakan tua-tua, kurus-kurus, dan mereka naik sepeda. Beda dengan polisi-polisi di Indonesia kan muda-muda ya, muda-muda, gagah-gagah, keren-keren. Tapi kok saya lihat di sana kok cungkring-cungkring, tua-tua gitu kan. Ini saya tanya sama orang sana, sama orang Jepang, ini polisinya tua-tua, ntar kalau misalnya ada kejahatan, ada maling, gimana cara dia kejarnya? Bisa lari nggak tuh? Terus orang Jepang bilang di Jepang ini tingkat kejahatannya itu sangat minim sekali. Bukan hanya di Asia tapi di seluruh dunia tingkat kejahatannya sangat minim. Tapi memang keren banget sih lihat mereka itu memang orang-orangnya jujur-jujur, sopan-sopan gitu loh. Jadi
dijamin, makanya polisinya tuh berani sampai tua pun mereka berani kerja karena memang sangat jarang sekali terjadi tindak-tindakan kriminal. Wow, keren banget. Terus ceritanya saya pernah jalan-jalan sendirian. Biasanya kan saya paling senang tuh cari tempat yang nature gitu, cari taman. Jadi pada saat day of shooting, jadwalnya lagi kosong, saya jalan-jalan sendirian naik MRT. Terus saya tanya sama orang sana, kan nggak bisa bahasa Inggris ya, jadi tanya pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi saya cuma tunjukin mapnya aja nih, saya mau ke taman ini gitu. Mereka nggak bisa ngomong, tapi mereka berusaha semampu mungkin untuk membantu. Jadi si petugas loket ini dia sampai keluar loh dari loketnya, dia ajak saya keluar dari stasiun MRT, dia keluar, terus dia tunjukin pakai bahasa Jepang, ada guys, arigato gozaimasu. Jadi maksudnya lurus aja belok kanan, ntar kira-kira ada sebelah sana lah gitu. Jadi effortnya tuh luar biasa. Dia nggak bisa ngomong dan dia berusaha untuk membantu. Wow. Lalu kita pernah makan di food court. Biasalah orang Indonesia kan kalau habis makan kan tinggalin aja gitu ya. Sampai kita dipanggil sama orang kru Jepangnya, suruh beresin. Ternyata budaya di sana adalah sudah sangat-sangat wajar kalau kita untuk makan itu beresin sendiri, bawa ke tempat pencucian kotor, ada penampungannya gitu kan. Nah itu sih kalau bisa diterapkan di Indonesia keren juga ya, membantu meringankan pegawai-pegawai yang bekerja di sana. Ini baru digalakkan program beres-beres sendiri aja, netizen udah pada protes. Katanya gue kan bayar, ya ampun baru bayar segitu aja udah kayak ngebos. Well, smart people, mudah-mudahan kita bisa belajar ya dari cara kerja atau etika-etika orang Jepang. Oh iya, ada satu lagi, mereka ini sangat disiplin. Pada saat ngantri, benar-benar mereka ngantri gitu loh, nggak ada yang nyelak satupun. Jadi saling mempersilahkan duluan, apalagi sama yang tua itu, mereka sama orang tua itu sangat menghormati banget. Sampai kalau ketemu tuh lebay, itu bisa berkali-kali. Tapi itu menunjukkan kalau mereka sangat respect, sangat menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih senior. Bahkan kalau dalam posisi kerja saya lihat, meskipun yang muda ini jabatannya lebih atas daripada yang tua ini jabatannya lebih tua, tapi mereka tetap menunjukkan rasa hormat mereka gitu. Tetap mereka ada kelihatan sisi mereka sangat menghormatinya. Keren ya. Coba kaum milenial Indonesia nih, anak-anak muda, jangan terpaku sama gadget kalian sampai nggak peduli dengan keadaan sekitar. Mulailah untuk bisa menyapa orang yang lebih tua dahulu gitu. Kalau zaman saya sih kita ketemu orang yang lebih tua, kita nggak nyapa bisa dimarahin sama papa mama saya. Kalau sekarang kan kayak cuek-cuek aja gitu kan. Ada orang yang lebih tua, misalnya teman papanya, teman mamanya, cuma gitu doang, terus balik lagi ke gadget. Kita harus lebih sopan, tunjukkan kalau kita memiliki etika ya, terutama sama yang lebih tua. Wow, itu beberapa cerita-cerita kecil mungkin buat smart people, mungkin apa sih ini? Cuman itu buat saya hal yang kecil tapi besar impact-nya. Kalau misalnya memang bisa diaplikasikan di Indonesia menjadi budaya orang Indonesia juga. Orang Indonesia kan sudah terkenal nih karena tamahannya. Tapi kalau kita bisa mengikuti cara disiplinnya, kejujurannya dan lain-lain semuanya gitu ya, mencintai pekerjaan, bekerja dengan sepenuh hati, itu kan keren banget. Well, smart people, semoga cerita ini bisa membangun biarlah kita menjadi karakter manusia yang lebih baik lagi.